Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. We meet again. Kita ketemu lagi in today's this is slide number 13. How come this is slide number 13? And okay, I try to make this. Oh, it was slide number 14. The last slide that we stopped, it was about the 5 guiding principles of sustainable development. So we continue to the next slide, that is slide number 13, the Earth Charter for Basic Principles. Alhamdulillah, it's like 5 days ago. It was on last week. Jadi minggu lalu Umi ada undangan di MBS Muhammadiyah Boarding School di Banyumas. Then kami ada meeting dengan Bank of Indonesia Banyumas, and then after that we went to University of Gadjah Mada in Jogja. So from Banyumas we went to Jogja. We had 2 meetings with the lecturers in the University of Gadjah Mada, and then after that we went to purchase a machine to recycle all those residue, all those rubbish, all rubbish except for steel and glasses. It's important to practice sustainable development living, because it's from the Al-Quran, and the basics are all from the Al-Quran. And the next one is that after that we went to this pesantren in Kulon Progo, pesantren Haramain. The Kiai was the student of the late Sheikh Muhammad Al-Maliki, who was also Abba Habib Sagaf bin Mahdi Bishop Bakar best friend. And then it was like a road show, road trip for 5 days. From Monday I left Al-Asriyah Nurul Iman at 2 in the morning, and I reached Al-Asriyah Nurul Iman on Friday night. Alhamdulillah, it was a success. And as a campaigner, as a activist for social development, as the activist for education, for social development, as well as based on the Al-Quran, as well as Quranic lifestyle. That is who I am, Umi Wahida. Why so very sweaty? It's very hot. Alhamdulillah, after like every day we have rain. We had rain here because this is Bogor, the rainy town. Okay, we continue. The Earth Charter for Basic Principles. Jadi ada perjanjian bumi. Wow, so very bombastic. It's about the 4 basic principles. Ada 4 prinsip-prinsip dasar. Number 1 is respect Earth and life in all its diversity. Kita harus menghormati bumi dan semua kehidupan, keanekaragaman kehidupannya. Next, we care for the community of life with understanding, compassion and love. Kita harus peduli terhadap komunitas kehidupan dengan pemahaman, dengan kasih sayang dan dengan cinta. And then number 3, build democratic societies that are just, participatory, sustainable and peaceful. Kita membangun masyarakat demokratik yang adil, yang participatory, that means semua orang harus terlibat, and then berkelanjutan dan juga aman, damai, sentosa. That is peaceful. And then number 4 is secure Earth's bounty and beauty for present and future generations. Kita harus mengamankan semua bounty itu yang melimpah ruah,
yang sangat indah dari bumi ini untuk generasi yang sekarang dan yang akan datang. Let's see, is there's a video link? I want to see the video link, and I think you should be able to see this, the video link. Oh, it's just the same thing. Never mind. Next, we go to the next slide. A sustainable society is one that can persist over the generations, and one that is far-seeing enough, flexible enough, and wise enough not to undermine either its physical or social systems of support. Jadi how come 59:15? Jadi masyarakat yang sustainable, yang berkelanjutan adalah masyarakat yang bisa bertahan generasi over generation, berarti selanjutnya bertahan ke generasi berikutnya. One that is far-seeing enough, yang bisa melihat jauh, yang fleksibel dan bijaksana. Not to undermine, bijaksana maksudnya tidak meremehkan physical atau social system dari support. Yang tidak meremehkan sistem fisik atau sosial yang mendukung. Jadi tidak meremehkan sistem pendukung yang fisik maupun yang sosial. That means kita tidak menyepelekan, tidak meremehkan, tidak menyia-nyiakan. That is what we were trying to say. Next is decision making at the Eden. I think we finished with this, so I think we just keep, since we finished with that. Now we have David Orr's 9 challenges, and this is slide number 16. David Orr's 9 challenges. Power civilization by sunlight. Jadi seorang peneliti, seorang ilmuwan yang namanya David Orr, dia memberikan 9 tantangan dari David Orr, nama seorang peneliti dan seorang ilmuwan. Nombor 1, power civilization by sunlight. Kita harus peradaban harus menggunakan tenaga dari matahari. Yes. And then grow food and fiber sustainably. Kita harus menanam makanan dan fiber itu seperti sayur-sayuran, buah, sustainably berarti harus yang berkelanjutan. Maksudnya tanamlah makanan Anda sendiri, sayuran, buah-buahan Anda sendiri supaya bisa berkelanjutan. This invents the concept of waste. Kita harus tidak invent itu berarti kan kita menciptakan. Kita tidak boleh menciptakan konsep dari sampah. Berarti tidak boleh ada yang namanya sampah. Sampah itu harus dimanfaatkan, harus digunakan, harus didaur ulang, harus dikurangi. Itu maksudnya this invents the concept of waste. And then next, preserve biodiversity. Kita harus melestarikan keberaneka-ragaman hayati. Yes, biodiversity. Next is restore ruined ecologies. Kita harus memperbaiki semua ekologi atau lingkungan yang sudah rusak, yang sudah hancur oleh manusia. Kita harus perbaiki. Seperti yang cerita tentang Pak Kiai yang namanya Kiai Hasan Haramain di Mataram. Jungle, hutan yang sudah kering, terbakar, sudah mati, bisa dihidupkan lagi dengan menanam ulang di tengah malam sampai jam 2 pagi dengan ustaz-ustaz pondok. Itu benar-benar perjuangan, dan bisa dibilang beliau adalah jihad melawan kerusakan. Yes. Next is reduce materials, water and then use per head. Kita harus mengurangi
penggunaan materi, air dan tanah. Per head, setiap orang harus mengurangi penggunaan material, air dan tanah. Jadi jangan boros, jangan membazir. Next, kita have to rethink the political basis of modern societies. Kita harus memikir ulang basis atau dasar politik dari masyarakat modern. Develop economies that can be sustained within nature's limits. Kita harus mengembangkan ekonomi yang bisa berkelanjutan di dalam lingkungan alam. Jadi maksudnya kita tinggal di seperti kita Nurul Iman tinggalnya di Parung Bogor. Di sekitar kita harus mengamankan, melestarikan dan menjaga semua yang di sekitar daerah Parung Bogor. Atau kerana Nurul Iman kan tanah Nurul Iman ada tiga kelurahan, Warujaya, Iwul dan Bojong Sempu. So kita harus menjaga semua lingkungan kita yang di daerah yang paling di tempat kita tinggal lah. So menjaga, melestarikan, jangan buang sampah, jangan merusak, jangan bakar sana bakar sini. Itu yang maksudnya dari develop economies that can be sustained within nature's limits. Next, distribute wealth fairly within and between generations. Kita harus membagikan kekayaan secara adil di dalam dan di antara generation atau generasi. Maksudnya kita menggunakan kekayaan yang melimpah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diri kita, dan juga nanti kita harus simpan dan menjaga untuk nanti generasi yang akan datang. Daunting agenda, exciting possibilities. Ini adalah agenda yang menantang, tetapi kemungkinan yang sangat-sangat exciting, yang sangat menyenangkan, dan it's very challenging, sangat menantang. Next is slide number 7. Oh yes, we finish with plan A. Sorry, because there is no plan B and there's no planet B. This is slide number 18. Thinking critically about ESD. Kita harus berfikir secara kritis tentang education for sustainable development, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Do the ESD Diamond 9 exercises in small groups. Share responses. Jadi ini adalah sebuah latihan bagaimana kita melakukan latihan. Ada 9 latihan tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan di dalam kelompok-kelompok kecil, dan kita harus berbagi jawapan-jawapan dari diskusi di kelompok kecil tersebut. Kita lihat apa. Ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan di dalam kelompok kecil. Kerana kita masih daring, masih online, kita lakukan aja nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Kerana it's still dangerous to meet up and then discuss. If you want to do discussion, sebenarnya masih berbahaya untuk kita ketemu dan berdiskusi. Tetapi kalau kita mau harus diskusi, always your mask must always be on. Jadi harus memakai masker, nggak boleh dilepas masker. Jadi kalau mau diskusi jangan sambil makan, sangat-sangat berbahaya. Jadi diskusi, terus kalau mau makan bawa nasi kotak, makan di kamar, makan di rumah, atau dia makan sendiri aja lah. Jangan kumpul-kumpul sambil makan sambil ngobrol, dan itu sangat dilarang Rasulullah SAW. So kalau kita mau diskusi boleh, tapi harus tetap menggunakan masker dan jangan sambil makan. Pertanyaannya adalah, is education part of the solution? Yes, pendidikan adalah bagian dari solusi tentang education for sustainable development. Kerana kalau tanpa pendidikan, orang tak akan tahu what is education for sustainable development. Terus kalau kita mau langsung tiba-tiba aja, kita mau melakukan campaign tentang pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Kalau kita nggak mulai dari yang grassroots, dari yang akar rumput, atau dari hal yang kecil, misalnya dari desa, and then baru menyebar, atau dari anak-anak di sekolah, mau sekolah formal, informal, unformal. Jadi itu yang paling penting.
Misalnya kalau kita di sekolah, kita mulai dari anak-anak PAUD, TK. Bagaimana kita jangan buang sampah sembarangan, kita jangan merusak pohon, jangan patah-patahkan dahan-dahan pohon, jangan cabut-cabut rumput, jangan cabut-cabut leaves, daun. Itu harus dimulai, harus diajarkan dari masih kecil, dari PAUD. Kalau bisa dari masih bayi. Misalnya anak itu sudah mulai bicara, sudah mulai jalan, kita bilang, yuk habis makan, sampahnya buang di tong sampah, cuci tangan dengan sabun. Sebelum makan, cuci tangan dengan sabun. And then jangan buang-buang air, nyalakan kerannya yang kecil. Itu adalah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. How to become sustainable societies, bagaimana kita menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Jadi pendidikan, apakah pendidikan itu solusi atau part of the problem, atau bagian dari masalah? Jadi ini adalah pernyataan dari David Orr yang ilmuwan tadi. Dia menyatakan bahawa sustainability is about the terms and conditions of human survival, and yet we still educate at all levels as if no such crisis existed. The destruction of the planet is not the work of ignorant people, rather it is largely the result of work by people with BAs, with Bachelor of Arts, Bachelor of Sciences, Masters in Arts, Master in Sciences and PhDs. Jadi menurut ilmuwan David Orr, apakah pendidikan itu menjadi solusi atau bagian dari masalah? Kenapa dia bilang begitu? Keberlanjutan adalah tentang kondisi atau terms dan conditions, atau tentang kondisi bagaimana manusia itu bisa bertahan hidup. And yet we still educate at all levels as if no such crisis existed. Dan kita kan sebenarnya berkelanjutan itu tentang bagaimana kondisi manusia untuk bertahan hidup. Kita masih melakukan pendidikan di semua tahap, seperti tidak ada krisis, tidak ada masalah. Bumi ini rusak, bumi ini hancur, bukan perbuatan dari orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak mengerti, ignorant people, tetapi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki yang sarjana science, sarjana arts, dan juga orang-orang yang memiliki doktor atau PhD. I think what he's saying is can be said a little true. Bisa dibilang benar ya. Walaupun kerana memang yang melakukan kerusakan sebenarnya orang yang mengerti, orang yang punya pendidikan, orang yang kuliah, malah kuliahnya sampai doktor, tapi tetap mereka melakukan kerusakan. Jadi ditanya lagi oleh Schumacher 1997, is education a good thing? Apakah pendidikan hal yang bagus? The volume of education has increased and continues to increase, yet so do pollution, exhaustion of resources, and the dangers of ecological catastrophe. If still more education is to save us, it would have to be education of a different kind, an education that takes us into the depth of things. Jadi apakah pendidikan itu hal yang baik? Menurut Schumacher di tahun 1997, the volume of pendidikan volume masa atau pendidikan itu meningkat dan terus meningkat, tetapi polusi, exhaustion of resources, sumber-sumber daya alam yang dihabiskan, dan bahaya dari katastrofi itu adalah musibah, bencana alam, semua tetap terjadi. Kalau pendidikan, if still more education is to save us, kalau kita harus menggunakan atau melakukan pendidikan lebih banyak untuk menyelamatkan diri kita, jadi kita harus melakukan pendidikan yang beda, bukan yang sekarang dilakukan. Kerana yang dilakukan sekarang, walaupun orang tambah banyak berpendidikan, banyak sarjana, tetapi tetap polusi tambah banyak, penggunaan dari sumber-sumber daya mau alam itu benar-benar dihabiskan sampai dirusakkan. Terus bahaya-bahaya dari musibah, bencana-bencana alam itu tetap berlaku, walaupun manusia tambah besar, tambah banyak berpendidikan dan memiliki pendidikan.
Jadi kita harus merubah pendidikan yang kita lakukan untuk bisa sustainable, berkelanjutan, iaitu pendidikan, an education that takes us into the depth of things. Pendidikan yang membawa kita untuk mendalami perkara-perkara atau mendalami semua hal yang ada di bumi ini. Itu maksud dari Schumacher 1997. And then slide number 22. The goal of UN, United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005 to 2014. Jadi tujuan dari PBB, Persyarikatan Bangsa-Bangsa Bersatu, dekade untuk pendidikan, dekade pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dari tahun 2005 sampai 2014, itu adalah to integrate the values inherent in sustainable development into all aspects of learning in order to encourage changes in behavior that allow for a more sustainable and just society for all. Jadi kita harus mengintegrasikan, menyatukan nilai-nilai yang inherent, yang ada di dalam pembangunan berkelanjutan untuk semua aspek, semua dimensi, semua hal-hal yang bersangkutan tentang pembelajaran, yang bersangkutan di dalam pembelajaran, untuk encourage, untuk mendorong perubahan perilaku yang menyebabkan masyarakat lebih berkelanjutan dan lebih adil untuk semua orang. This involves learning the values, behavior, and lifestyles required for a sustainable future and for positive societal transformation. Ini harus melibatkan pembelajaran tentang nilai-nilai, perilaku dan kehidupan atau lifestyle, cara-cara kehidupan yang membutuhkan untuk masa depan yang berkelanjutan dan untuk perubahan masyarakat yang positif. Yes. Next is slide number 23. The government talks of the crisis in education and it. Jadi ada salah satu ilmuwan lagi namanya Scott di tahun 2002 halaman 5. Dia menjelaskan bagaimana pemerintah melakukan diskusi, meeting, musyawarah tentang krisis di pendidikan, dan itu adalah refers to stress ICT, literacy and numeracy on the grounds. Perhaps that as the good ship humanity finally steams into the icebergs, we will at least be able to send grammatical SOS messages, read the instructions on the life belts, and count the survivors. Of course, if all the prognoses about global warming are correct, there won't be any icebergs and we shall need a new set of metaphors. Jadi menurut Scott, ini seorang ilmuwan yang cynical, bisa dibilang ya, sinis ya. Kerana dia bilang kita ini pemerintah ini membicarakan, melakukan diskusi musyawarah tentang krisis di pendidikan. Krisisnya itu apa? Mereka lebih menekankan pada ICT, Information Computer Technology. Mereka lebih menekankan pendidikan tentang literasi, membaca, numeracy, menghitung, dengan dasar bahawa nanti ketika kapal kemanusiaan berlayar ke dalam berlayar ke iceberg tu ice yang besar-besar, seperti bagaimana kapal Titanic, kapal yang terbesar di dunia di zaman itu, bisa nabrak icebergs atau batu-batu ais yang besar, yang seperti pulau, yang seperti daratan, tapi ais semuanya. Jadi Pak Scott ini dia menulis satu setaya itu adalah satu adalah penulisan atau tulisan yang
mengejek atau sinis terhadap penekanan pada pendidikan yang hanya fokus di information computer technology, tentang literacy, numeracy, berarti tentang komputer, tentang membaca dan menulis. Jadi ketika kita nabrak atau kita terdampar di icebergs atau di gunung-gunung ais, kita bisa menulis message atau pesan minta tolong dengan menggunakan grammar yang bagus, nahu sorof yang bagus. Terus kita bisa baca instruksi di kita punya life belts, di kan ada, kalau kita di kapal itu kan ada pelampung-pelampung itu, jadi kita bisa baca instruksi di pelampung-pelampung itu dan kita bisa menghitung orang-orang yang selamat. Of course, if all the prognosis tetapi jika semua prognosis itu ramalan-ramalan tentang global warming, pemanasan global benar, tidak akan ada gunung-gunung ais atau icebergs lagi, kerana dan kita harus merubah metafor atau perumpamaan di atas, kerana sudah tidak ada iceberg kerana terjadinya pemanasan global. Jadi Pak Scott ini hanya mengejek atau menyindir kita. But David Orr suggests it is a crisis of education. Jadi menurut David Orr, sebenarnya dia mengusul bahawa krisis itu bukan di dalam pendidikan tetapi tentang pendidikan. The fact that we see social and environmental decay as disconnected events or fail to see them at all is evidence of a considerable failure that we have yet to acknowledge as an educational failure. Jadi faktanya adalah kita melihat kerusakan, kehancuran dari sosial dan lingkungan itu adalah kejadian-kejadian yang tidak ada hubungannya, dan kita gagal untuk melihat bahawa semua itu adalah sebenarnya bukti-bukti bahawa kegagalan yang sangat hebat itu terjadi ketika kita tidak melihat bahawa ini adalah sebuah kegagalan di dalam pendidikan. Jadi terjadinya kerusakan itu, kerusakan sosial, kerusakan lingkungan, itu semua kerana kerusakan atau kegagalan dari pendidikan. It is a failure to educate people to think broadly, to perceive systems and patterns, and to live as whole persons. Menurut David Orr, adalah sebuah kegagalan ketika kita mendidik manusia untuk berfikir secara luas, secara lebar, untuk melihat sistem dan patterns, melihat sistem dan pola-pola, dan untuk hidup sebagai manusia yang whole. Yang whole itu yang seutuhnya. Itu menurut David Orr tentang krisis di pendidikan. Jadi sebenarnya bagaimana kita mau menjadi manusia yang sustainability literate person, bagaimana kita menjadi manusia yang mengerti, yang mengetahui tentang keberlanjutan. Orang yang mengerti tentang keberlanjutan itu adalah would be expected to, kita harus menjadi orang yang bisa understand the need for change to a sustainable way of doing things individually and collectively. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang mengerti tentang keberlanjutan, kita harus memahami kebutuhan untuk melakukan perubahan tentang bagaimana cara kita melakukan hal-hal, bagaimana kita melakukan cara yang sustainable, yang berkelanjutan, bagaimana kita melakukan hal-hal yang bagaimana kita menjalani hidup ini secara individu dan secara kelompok. Have sufficient knowledge and skills to decide and act in a way that favors sustainable development. Kita harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk memilih, untuk memutuskan, dan untuk berperilaku yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Be able to recognize and reward other people's decisions and actions that favor sustainable development. Kita harus mengakui dan memberikan reward atau hadiah kepada hadiah itu atau penghargaan
kepada orang-orang yang memiliki keputusan dan perilaku yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Higher Education Partnership for Sustainability, www.habs.org.uk, Forum for the Future. Jadi ini adalah pernyataan dari satu organisasi pendidikan tinggi untuk pembangunan berkelanjutan, pendidikan tinggi untuk berkelanjutan. Jadi ada Higher Education Partnership, jadi kerjasama pendidikan tinggi untuk keberlanjutan di United Kingdom, forum untuk masa depan. Jadi kita sudah 30 menit merekam video ini. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di dalam keadaan sihat walafiat. Jaga kesihatan, tetap belajar, tetap semangat, tetap hafalan Al-Qurannya, kerana anda akan dites ketika kita kembali lagi. InsyaAllah kalau nggak ada masalah, semuanya berjalan lancar, vaksin untuk ustaz-ustazah di pondok dan di mana-mana pengajar itu akan divaksin. InsyaAllah katanya Pak Menteri Pendidikan, sekolah pondok pesantren sudah boleh buka di bulan Juli. Tapi kalau bisa lebih cepat setelah Idul Fitri, insyaAllah. Nanti kita lihat bagaimana. Yang penting anda tidak boleh lupa untuk tetap mengaji, menghafal Al-Quran, tetap ibadah, tetap belajar. Because dengan zaman ICT, Information Computer Technology, tidak ada alasan untuk anda tidak mengerti, tidak belajar dan tidak tahu apa-apa. Jangan banyak di sosial media, apalagi TikTok, kerana itu bukan milik orang Muslim. Jadi kita harus mendukung produk Muslim Indonesia, produk Muslim dunia. InsyaAllah kita akan lebih sustainable, kita bisa memperjuangkan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Fi amanillah, ila liqa. Take care until we meet again. See you. Mohon maaf zahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.